Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Muatan pelajaran PPKN dan SPDP. Tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan pelajaran PPKN, siswa mampu mengetahui tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab di lingkungan sekolah, dan dalam melaksanakan tugas. Untuk muatan SPDP, siswa mampu memahami pengertian pola lantai. Siswa mampu menentukan pola lantai pada berbagai tarian daerah. Pada video pembelajaran kali ini, bersama Bu Titi, kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan pelajaran PPKN tentang tanggung jawab. Simak baik-baik video berikut ini. Pelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tanggung jawab. Masih ingatkah kalian apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Beberapa tanggung jawab warga masyarakat misalnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau selokan. Yang kedua, melaksanakan keputusan dari rapat warga. Yang ketiga, melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Yang keempat, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Contoh pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat, misalnya yang pertama memilih ketua RT atau RW. Yang kedua, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskampling. Yang ketiga, menentukan acara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, seperti mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan, dan memberikan saran serta pendapat atas masalah dalam rapat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Kalian telah mengetahui bahwa salah satu bentuk tanggung jawab di masyarakat adalah berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam pemilihan ketua RW, RT, ataupun kepala desa. Sebagai seorang siswa, kalian memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT ataupun RW. Namun, kalian juga punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Contohnya, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah.
Selain di masyarakat, sebagai siswa, kalian juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Berikut contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Dan yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Sebagai seorang pelajar, kalian memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kalian adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Yang ketiga, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perhatikan gambar di samping. Kalian bisa amati ada salah satu kelompok yang sedang melakukan piket kelas. Nah, piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing. Tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pada tema 4 subtema 2, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya, kita akan belajar tentang properti tari dan pola lantai dalam tari. Yang pertama, kita akan membahas tentang properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Perhatikan gambar tarian berikut. Gambar tarian yang pertama adalah gambar tari kuda lumping yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Properti pada tari kuda lumping antara lain jaranan atau kuda-kudaan, cambuk, selendang, parang, dan lain sebagainya beserta tata rias dan busananya. Tari yang kedua adalah tari legong dari Provinsi Bali. Properti tari legong adalah kipas beserta tata rias dan busananya. Tarian yang ketiga adalah tari reog Ponorogo dari Provinsi Jawa Timur. Properti tari reog Ponorogo adalah topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Perhatikan tarian berikut ini. Pernahkah kalian melihat tarian berikut? Gambar tarian berikut adalah gambar tari saman dari Provinsi Aceh dan tari kecak dari Provinsi Bali. Keduanya tentu memiliki ciri khas dan properti yang berbeda-beda. Selain itu, kedua tarian tersebut memiliki tatanan gerakan tertentu untuk terciptanya tarian yang selaras antar anggota penari. Tatanan gerakan tersebut berkaitan dengan pola lantai tarian. Lalu, apa itu pola lantai? Dan apa saja ya jenis-jenisnya? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai berfungsi untuk memperindah pertunjukan sebuah karya tari. Ada dua jenis pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Adapun pengembangan dari pola lantai lurus antara lain pola lantai lurus ke samping atau horizontal, pola lantai lurus ke depan atau vertikal, pola lantai diagonal, dan pola lantai zigzag. Sedangkan pengembangan dari pola lantai lengkung antara lain pola lantai lingkaran,
pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lengkung ke depan. Demikian materi seni budaya dan prakarya tentang pola lantai dalam tarian daerah. Selanjutnya, ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak semua. Tugasnya adalah Bu Pena di halaman 42 sampai dengan 43 seperti pada tayangan slide berikut. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.